Jumpa lagi di channel Skysense Solution. Pada video ini, kita akan mempelajari mengenai properti margin yang berfungsi untuk memberikan jarak antar tag. Kita buka kembali kode dari pelajaran sebelumnya. Nah, di sini ada tag H1 dengan konten belajar CSS layout. Kita coba klik kanan dan pilih inspect. Kalau kita arahkan mouse kita ke atas tag H1, maka Chrome akan memberikan warna pada konten belajar CSS layout tersebut. Kita bisa melihat bahwa konten diberi warna biru, sedangkan bagian atas dan bawahnya ada kotak berwarna oranye. Untuk lebih jelas, kita bisa pilih tab Computed. Lalu kita bisa melihat CSS Box Model. Dan kalau kita arahkan kursor mouse kita ke warna oranye, maka Chrome akan memperlihatkan kembali kotak oranye di bagian atas dan bawah judul. Kotak oranye ini kita sebut dengan nama margin. Fungsinya adalah untuk memberikan jarak antar tag. Enaknya di sini, kita bisa mencoba untuk mengubah margin langsung dari Chrome Developer Tools. Caranya tinggal double klik ke nilai pada kotak margin tersebut. Misalkan kita hendak mengubah margin atas menjadi 10 pixel, kita tinggal double klik dan mengganti angkanya menjadi 10. Lalu tekan enter. Dan sekarang jarak kotak kosong yang berada di atas judul menjadi lebih kecil. Kita bisa melihat pada kode HTML, tag H1, Chrome secara otomatis telah menambahkan kode CSS secara inline, yaitu margin top .2 10px. Ini adalah kode CSS yang bisa kita tambahkan ke source code kita untuk mendapatkan efek permanen dari perubahan ini. Margin berada di keempat sisi dari kotak tag. Yang barusan kita ubah adalah sisi atas. Kita juga bisa mengubah sisi-sisi lainnya. Sebagai contoh, saya ingin mengubah margin bawah menjadi 50 pixel. Saya tinggal double klik ke kotak margin bagian bawah. Dan saya ganti menjadi 50. Perhatikan bahwa setelah saya menekan tombol enter, maka jarak antara H1 dan paragraf pertama menjadi lebih jauh. Dan Chrome pun menambahkan kode CSS inline, margin bottom .2 50px. Selanjutnya saya akan menambahkan margin di sebelah kiri. Kebetulan pada saat ini belum ada margin sama sekali di bagian kiri judul. Saya double klik ke bagian marginnya. Lalu saya beri nilai 100. Lalu setelah saya menekan tombol enter, maka Chrome akan menambahkan margin di sebelah kiri konten, sehingga kontennya menjadi bergeser ke kanan. Perhatikan ya, sekarang di bagian kiri judul sudah ada kotak oranye, margin dengan lebar 100 pixel. Dan konten pun ditulis setelah margin. Jadi di sini jangan sampai salah pengertian ya, jangan terbalik. Yang benarnya adalah margin left berarti kita menambahkan margin di sebelah kiri konten, sehingga konten akan bergeser ke sebelah kanan. Kalau kita salah pengertian terhadap margin, pada saat kita ingin menggeser konten ke sebelah kiri, kita menambahkan kode CSS margin left, terus kita bingung sendiri, loh kok kontennya malah berpindah ke sebelah kanan. Jadi di sini kita mesti mengerti dengan jelas terlebih dahulu apakah itu margin. Margin adalah kotak kosong yang memberikan jarak antar tag. Sisi terakhir yang bisa kita atur pada margin adalah sisi kanan. Misalkan saya ingin mengubah margin kanan menjadi 200 pixel. Saya tekan enter. Kalau kita melihat dari kontennya tidak ada perubahan ya. Karena bagian kanan dari judul memang kosong. Namun apabila saya mengarahkan kursor ke arah margin, maka kita bisa melihat bahwa sebelah kanan dari judul sudah ada kotak oranye dengan lebar 200 pixel. Agar margin kanan menjadi lebih kelihatan, kita bisa menambahkan warna latar belakang pada judul. Misalkan saya tambahkan background color .2 magenta. Sekarang kita sudah bisa melihat efek dari margin right. Kalau saya ubah menjadi 0, maka warna magenta akan penuh sampai sisi paling kanan browser. Sedangkan kalau saya beri nilai 200, maka
akan ada jarak kosong yang cukup besar pada sebelah kanan judul. Semua perubahan yang kita lakukan pada Chrome Developer Tool hanya bersifat sementara. Apabila kita ingin agar perubahan ini tersimpan, maka kita harus memindahkan kode CSS ini ke source code kita. Di sini kita bisa melihat bahwa kita bisa menggunakan properti margin top untuk menambahkan margin pada sebelah atas tag, margin right untuk bagian kanan, margin bottom untuk bagian bawah, dan margin left untuk bagian kiri. Kalau saya menekan tombol refresh pada Chrome, maka kode CSS inline-nya akan hilang dan tampilan situs kita kembali seperti semula. Sekarang kita buka kembali kode CSS kita. Apabila saya ingin menambahkan jarak antara judul utama dengan paragraf pertama, maka saya bisa menambahkan selektor H1. Lalu saya isikan dengan properti margin bottom. Titik 2, 50px. Kita simpan dan refresh browser. Sekarang antara judul utama dan paragraf pertama sudah ada jarak sejauh 50 pixel. Ada beberapa behavior dari properti margin yang perlu kita perhatikan di sini. Yang pertama adalah margin overlapping. Perhatikan kalau saya mengarahkan kursor mouse saya ke tag H1, maka pada bagian bawah kotaknya terdapat margin sebesar 50 pixel. Ini adalah margin yang kita atur barusan. Dan sekarang perhatikan lagi kalau saya mengarahkan kursor mouse saya ke atas paragraf pertama. Pada bagian atas paragraf pertama juga memiliki margin. Jadi ruang kosong antara judul utama dan paragraf pertama ini sebenarnya ada dua buah margin ya. Yang pertama adalah margin bottom milik judul utama. Dan yang kedua adalah margin top milik paragraf pertama. Hal ini kita sebut dengan nama margin overlapping. Bagaimana sifat dari margin overlapping? Untuk mencobanya, kita bisa menambahkan properti margin top pada paragraf pertama. Pertama kita isikan dahulu dengan nilai 40px. Kita simpan dan refresh browser. Ternyata tidak ada perubahan ya. Perhatikan pada Chrome Developer Tool bahwa margin pada paragraf pertama akan menjadi semakin besar. Namun berhubung margin bottom pada judul utama lebih besar, maka browser memberikan jarak sebesar 50 pixel. Hal ini akan berbeda apabila kita menambahkan nilai pada margin top, misalkan menjadi 80 pixel. Sekarang jarak antara judul utama dengan paragraf pertama menjadi lebih besar ya. Karena nilai margin top pada paragraf pertama sudah lebih besar daripada margin bottom pada judul utama. Jadi apabila ada margin yang overlapping, maka browser akan menggunakan margin yang nilainya lebih besar. Namun hal ini hanya terjadi untuk margin vertikal saja ya. Untuk margin horizontal, behaviornya akan berbeda. Nanti akan kita bahas lagi. Behavior kedua dari margin yang kita bahas di sini adalah margin dapat diisikan dengan nilai negatif. Sebagai contoh, saya ganti dahulu nilai margin top pada paragraf pertama menjadi 0. Khusus untuk nilai 0, kita tidak perlu memberikan satuan, cukup dengan menuliskan angka 0 saja. Nah, sekarang jarak antara judul utama dengan paragraf pertama adalah 50 pixel, seperti yang kita atur pada margin bottom elemen H1. Perhatikan kalau saya mengisikan nilai margin top pada paragraf utama dengan nilai minus 40 pixel. Saya simpan dan refresh browser. Sekarang paragraf pertama akan naik ke atas sejauh 40 pixel. Behavior ketiga dari margin yang kita bahas di sini adalah margin dapat kita isikan dengan nilai auto. Sebagai contoh, pada paragraf pertama saya ganti properti marginnya menjadi margin left dengan nilai auto. Maka browser akan secara otomatis mengisikan sisi kiri dari kotak paragraf pertama dengan margin, sehingga kotak menjadi rata kanan.
Perhatikan bahwa pada saat saya membesarkan atau mengecilkan ukuran browser, kotak akan selalu berada rata kanan. Perhatikan juga bahwa yang rata kanan adalah kotaknya, sedangkan teks di dalam kotak tetap rata kiri. Kita juga bisa menambahkan margin right dengan nilai auto. Jadi apabila kita meminta browser untuk memberikan nilai auto pada margin kiri dan kanan, maka browser akan menaruh kotak paragraf pertama di bagian tengah. Perhatikan bahwa pada saat saya membesarkan atau mengecilkan kotak browser, kotak paragraf akan selalu tetap berada di tengah. Jadi ini adalah salah satu trik yang bisa kita gunakan apabila kita ingin membuat kotak berada di tengah. Dan yang terakhir kita bahas di sini adalah properti margin. Jadi keempat properti yang telah kita pelajari di dalam video ini, margin top, margin bottom, margin left, dan margin right, bisa kita singkat penulisannya menjadi satu properti saja, yaitu margin. Sebagai referensi, kita bisa search Google dengan kata kunci CSS margin MDN, dan membuka halaman referensi dari situs MDN. Nah, di sini diberikan keterangan bahwa kita bisa memberikan 1 hingga 4 nilai untuk properti margin. Apabila kita menuliskan satu nilai saja, maka nilai tersebut akan diaplikasikan ke keempat sisi dari kotak. Sebagai contoh, saya hapus dahulu properti margin pada judul utama dan paragraf pertama. Lalu saya tambahkan margin di paragraf kedua. Misalkan saya isi nilainya dengan 50 pixel. Maka browser akan memberikan jarak 50 pixel di keempat sisi paragraf kedua. Kalau kita memberikan dua nilai pada margin, maka nilai pertama akan diaplikasikan ke sisi atas dan bawah, sedangkan nilai kedua akan diaplikasikan ke sisi kiri dan kanan. Sebagai contoh, saya tambahkan nilai kedua dengan nilai auto. Maka sekarang kotak paragraf kedua menjadi rata tengah, karena margin kiri dan kanannya bernilai auto, sedangkan margin atas dan bawahnya bernilai 50 pixel. Sedangkan kalau kita isikan dengan 3 nilai, maka nilai pertama akan diaplikasikan ke sisi atas, nilai kedua akan diaplikasikan ke sisi kiri dan kanan, sedangkan nilai ketiga adalah untuk bagian bawah. Jadi di sini kita bisa memberikan nilai yang berbeda untuk margin atas dan margin bawah. Sebagai contoh, saya ganti nilai margin menjadi 10px, auto, dan 50px. Sekarang kotak dari paragraf kedua akan menjadi lebih dekat dengan paragraf pertama, namun berjarak jauh dengan judul kecil pertama. Dan yang terakhir, apabila kita memberikan 4 nilai pada margin, maka akan diaplikasikan ke sisi atas, kanan, bawah, dan kiri. Jadi untuk mengingatnya, nilai dimulai dari atas, dan kemudian bergerak sesuai dengan arah jarum jam ke sebelah kanan, bawah, dan terakhirnya di kiri. Sebagai contoh, saya ganti nilai margin menjadi 10px, 20px, 30px, dan 200px. Maka browser akan memberikan jarak 10 pixel untuk sisi atas, 20 pixel untuk sisi kanan, 30 pixel untuk sisi bawah, dan 200 pixel untuk sisi kiri. Nah, kalau saya ganti property width dari paragraf pertama menjadi 200 pixel, maka jadinya paragraf kedua akan berada di sebelah kanan paragraf pertama. Namun kedua paragraf masih berada di baris yang berbeda ya. Apabila saya ingin membuat agar paragraf kedua berada tepat di samping kanan paragraf pertama, maka masih ada satu properti lagi yang harus kita pelajari pada video berikutnya.
Oke, sampai di sini dulu video kita kali ini. Bagi yang ingin mendapatkan source code dari video ini dapat melihat deskripsi pada video. Jangan lupa subscribe ke channel Skysense Solution untuk mendapatkan informasi terbaru dari kami. Dan sampai bertemu lagi di video berikutnya.